Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama. Sebelumnya, perkenalkan saya Awalinda Rizkina Hasibuan, NIM 2140100038, beserta teman saya Sri Saprianti, NIM 2140100031. Di sini kami dari kelompok pertama ingin menerangkan atau memaparkan materi rancang bangun ekonomi mikro Islam. Yang pertama, ini kami akan menjelaskan pengertian ekonomi mikro Islam. Nah, apakah teman-teman mengetahui apa yang dimaksud dengan ekonomi mikro Islam? Ilmu ekonomi mikro Islam adalah ilmu yang dipelajari menurut perspektif Islam, yaitu masalah yang pokok dalam ekonomi Islam, bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya untuk membangun hidup yang sejahtera di dalam dunia dan di akhirat. Hai teman-teman, jadi tahukah kalian dalam ekonomi Islam kontemporer terdapat 3 macam mazhab, yaitu yang pertama mazhab Bakir As-Shad, yang kedua mazhab Muslim, dan yang ketiga itu mazhab alternatif kritis. Nah, tahukah kalian apa sih yang dimaksud dengan mazhab Bakir As-Shad itu? Mazhab ini menjelaskan bahwa ekonomi yang tidak akan pernah sejalan dengan Islam. Kemudian, ekonomi ini tetaplah ekonomi dan Islam tetaplah Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Nah, selanjutnya, mazhab yang kedua, yaitu mazhab mainstream. Mazhab ini adalah masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas dan dihadapkan pada kegiatan manusia yang tidak terbatas pula. Dan mazhab yang ketiga adalah mazhab alternatif kritis. Mazhab ini mengkritisi dua mazhab sebelumnya. Apa sih rancang bangun ekonomi Islam itu? Membangun ekonomi Islam tersebut adalah sistem ekonomi yang diibaratkan seperti bangunan rumah yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah fondasi, yang kedua tiang, dan yang ketiga atap. Gambaran paradigma rancang bangun ekonomi Islam dikelompokkan menjadi 3. Perilaku dalam ekonomi Islam itu diibaratkan akhlak. Prinsip sistem ekonomi Islam itu disamakan dengan multi jenis kepemilikan, kebebasan beraktivitas, keadilan sosial. Dan yang ketiga, teori ekonomi Islam bagi menjadi 5, yaitu tauhid, adil, nubuwah, khalifah, dan ma'ad. Gambaran paradigma rancang bangun ekonomi Islam yaitu teori ekonomi Islam diibaratkan fondasi yang terbagi menjadi 5, tauhid, adil, nubuwah, khalifah, dan ma'ad. Tauhid adalah tauhid dengan persoalan ekonomi itu sangat erat. Allah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta, dan Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, dan manusia diciptakan untuk beribadah. Adil. Apa sih adil itu? Adil merupakan aspek penting yang perlu ditegakkan di dalam segala hal tanpa terkecuali, sebab adil merupakan inti dari aktivitas ekonomi Islam dan tidak bersifat menzalimi dan tidak dizalimi. Kemudian, nubuwah. Apa sih sebetulnya nubuwah itu? Nubuwah itu adalah kesifatan Nabi. Nabi adalah teladan bagi setiap umat. Dan Nabi diciptakan dengan kelengkapan sifat yang melekat dalam dirinya, yaitu sifat siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Khalifah merupakan fungsi manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia sebagai pemimpin yang akan meminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipahaminya. Dan yang terakhir yaitu ma'ad. Manusia diciptakan untuk mewujudkan cita-cita hidupnya. Manusia diperintahkan untuk mencapai kemuliaan akhirat. Prinsip ekonomi Islam diibaratkan seperti tiang yang terbagi menjadi 3. Pertama, multijenis. Apakah itu multijenis? Multijenis ialah manusia diberi kesempatan untuk memiliki harta, tapi ada batasan yang menyatakan Allah sebagai pemilik semua yang ada di alam semesta ini. Dan kedua, kebebasan beraktivitas. Apakah itu? Kebebasan beraktivitas pada dasarnya manusia memiliki sifat adil, jujur, benar, amanah. Maka manusia mampu menerapkan sifat-sifat kenabian dalam hidupnya, maka terciptalah good governance. Dan yang ketiga, keadilan sosial. Apakah itu keadilan sosial? Keadilan sosial merupakan apa yang dihasilkan di dunia akan memberikan keuntungan. Dari keuntungan dapat menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga, pelaku dalam ekonomi Islam diibaratkan seperti atap. Atap yaitu seperti akhlak. Akhlak adalah sikap atau perilaku setiap manusia. Puncak kesempurnaan manusia terwujudnya akhlak mulia dalam menjalankan hidup dan kehidupan serta profesional dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Seperti yang kita ketahui, kunci sukses bisnis Rasulullah adalah akhlak yang mulia. Beritahu kami, maka kami akan lupa. Ajari kami, mungkin kami akan ingat. Dan libatkan kami, maka kami akan belajar.
Semoga sesi belajar kita kali ini produktif dan dapat menyenangkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.